Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semua? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran online untuk mempelajari tema 2 subtema 2 muatan IPS. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran, dan diharapkan siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, karena bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Tetapi perjuangan kali ini tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu datang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Lalu pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau yang dikenal dengan NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagon Ambarawa
dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NICA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Akibatnya tak terhindarkan, beberapa kali tentara keamanan rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum tersebut mendorong Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Kerjasama yang diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah dilakukan untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu. Tujuan ini akhirnya dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Melakukan kegiatan dengan cara bekerja sama memudahkan kita dalam meraih sebuah tujuan. Berikut perjanjian atau perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil dari perjanjian tersebut adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Dan ada pelanggaran-pelanggaran dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Panmok akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda ke-1. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Hasil dari perundingan ini adalah 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rompuy. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan ini adalah 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintahan Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB antara lain: 1. Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RI mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah penjelasan materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.